Halo Nicholas. Selamat pagi. Sapa Brandon memecahkan keterkejutan yang masih dirasakan oleh Nicholas. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Nicholas ketus. Aku hanya mampir untuk sekedar mengobrol, sahut Brandon masih dengan senyuman yang sama. Bukankah kita sudah melakukannya kemarin? Aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Aku rasa belum, aku ingin kita seperti dulu lagi. Menghabiskan banyak waktu bersama, bertukar cerita dan cinta. Brandon berjalan semakin dekat ke arah Nicholas, lalu duduk di kursi yang berada tepat di depan meja milik Nicholas. Nicholas masih bergeming dengan apa yang dikatakan oleh Brandon. Nicholas, apakah semudah itu kamu melupakan semuanya? Kita pernah bersama-sama, siang dan malam. Semudah itu kamu melupakannya hanya dalam beberapa bulan. Kata Brandon mencoba mengingatkan tentang kemesraan yang pernah dilakukan oleh Nicholas. Pandanganku kini sudah berubah, tak lagi bisa bersama denganmu seperti dulu. Lagi pula hubungan kita tak lebih hanya sebuah pelukan dan ciuman. Jelas Nicholas. Kalau begitu, berikan aku satu pelukan dan ciuman seperti dulu, Nico. Setelah itu akan pergi. Pinta Brandon. Tolong jaga batasan Anda, Tuan Brandon. Seru Ken yang merasa permintaan Brandon keterlaluan. Brandon melirik ke arah Ken menggunakan ekor matanya. Tak menghiraukan apa yang diserukan oleh Ken, Brandon justru semakin mendekati Nicholas dan berusaha untuk meraihnya. Sebelum sempat Nicholas menghindar, lebih dahulu Ken mendorong tubuh Brandon hingga terjungkal ke lantai. Pergilah, sebelum kamu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ujar Ken tegas. Sementara Nicholas hanya bergeming sambil memandangi Brandon yang sedang berusaha diusir oleh Ken. Bagaimanapun juga Nicholas pernah dekat dengan Brandon. Ada rasa sayang yang masih tersimpan di hatinya, tapi bukan cinta. Nicholas hanya tidak ingin menyakiti Brandon dengan tangannya. Dia ingin melihat Brandon baik-baik saja sebagai seorang yang pernah dekat. Brandon melirik ke arah Nicholas yang sama sekali tak membelanya saat diperlakukan buruk oleh sekretarisnya. Melihat itu, justru membuat Brandon semakin tertantang untuk menarik perhatian Nicholas lebih jauh lagi kepadanya. Bergegas Brandon bangkit dan memeluk tubuh Nicholas yang masih terduduk di kursi. Melihat hal itu, Ken serta-merta menarik tubuh Brandon dan melayangkan satu pukulan tepat di pipinya, hingga membuat bibirnya sobek dan mengeluarkan sedikit darah. Brandon menyentuh bagian bibirnya yang terasa perih dan panas. Lalu tersenyum saat melihat jarinya mendapatkan setitik darah dari bibirnya. Apakah sekarang kamu benar-benar tidak peduli denganku, Nico? Hingga kau diam saja saat aku diperlakukan seperti ini oleh bawahanmu. Ujar Brandon masih sambil terduduk di lantai. Menatap sendu ke arah Nicholas, mendadak air mata mengalir dari mata Brandon. Kali ini Brandon merasakan sakit, bukan karena luka yang baru saja diberikan oleh Ken, tetapi sakit karena terabaikan. Brandon bangkit dan mengusap air matanya. Semua itu karena wanita yang berhasil mengandung anakmu. Hah? Nicholas. Jika memang kamu tidak bisa bahagia denganku, maka kamu tidak boleh bahagia dengan siapapun. Ingat itu. Ancam Brandon lalu beranjak pergi dari ruangan Nicholas. Nicholas masih bergeming, ekor matanya mengikutinya langkah Brandon yang mulai menghilang dari ruangannya. Tuan. Seru Ken membuyarkan lamunan Nicholas yang terlihat membeku. Kenapa Anda diam saja saat orang itu menyentuh Anda? Maaf, apakah Anda masih menyimpan rasa pada manusia itu? Tanya Ken memberanikan diri untuk bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang perasaan Nicholas saat ini. Aku hanya merasa tak tega untuk menyakitinya. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang pernah sangat dekat denganku. Dia yang menemaniku saat aku hancur dulu. Terang Nicholas masih terlihat lemah. Tapi sekarang dia ingin menghancurkan hidup Anda bersama Nona Amira, Tuan. Ujar Ken berusaha menyadarkan tuannya.
Nicholas terdiam mencerna kata-kata Ken, lalu logikanya mulai berpikir dan membenarkan apa yang dikatakan sekretarisnya itu. Itu artinya Amiraku dalam bahaya, Ken. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan Amira dan anakku. Kita harus melakukan sesuatu, Ken. Ujar Nicholas mendadak panik. Tenanglah, Tuan. Tolong jangan panik seperti itu. Sahut Ken berusaha menenangkan Nicholas. Bagaimana aku bisa tenang? Istriku sedang dalam bahaya saat ini. Ken, segera carikan seorang pengawal untuk menjaga Amiraku. Cari seseorang yang bisa bela diri, taekwondo, silat dan tinju. Dan yang paling penting aku mau pengawal itu perempuan. Aku tidak rela Amiraku terlalu dekat dengan laki-laki selain aku. Oceh Nicholas mengungkapkan keinginannya. Baik Tuan, saya akan mencari seorang pengawal perempuan untuk Nona Amira, jawab Ken menuruti perintah tuannya. Di rumah Luz. Brandon baru saja kembali ke rumah, dia menunduk sepanjang perjalanan, menyembunyikan air mata yang terasa memenuhi pelupuk matanya. Hei, dari mana kamu? Kenapa saat aku mencarimu, kau tak ada di rumah? Tanya Luz ketus. Maaf Tuan, saya keluar sebentar untuk mencari udara segar, dusta Brandon. Luz berjalan mendekat ke arah Brandon yang terus tertunduk seolah menutupi wajahnya. Lalu tangan Luz meraih dagu Brandon hingga mendonggak. Tampak jelas sebuah luka memar di sudut bibir Brandon. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kenapa kamu memiliki bekas pukulan? Selidik Luz. Aku pergi menemui Nicholas, tapi sekretarisnya memberiku satu pukulan, jujur Brandon. Bodoh. Sudah kubilang aku akan menyiapkan sebuah rencana untukmu. Jadi jangan pernah bertindak semaumu. Umpat Luz kasar. Lagi-lagi Brandon hanya tertunduk, dia mengaku jika apa yang dia lakukan memang salah. Istirahatlah, karena nanti sore kamu harus berbicara di depan banyak wartawan yang akan datang menemuimu. Titah Luz. Wartawan. Untuk apa? Tanya Brandon tidak mengerti dengan rencana Luz. Kau akan tahu nanti dan satu lagi, segera obati lukamu, jangan sampai kau terlihat buruk di depan kamera. Kata Luz sambil berlalu meninggalkan Brandon yang masih penuh tanda tanya. Sore hari. Thomas sedang merasa jenuh, berkali-kali dia mengganti-ganti saluran televisinya. Ditambah Kinara yang sedang tertidur pulas, membuatnya semakin merasa bosan, karena tak ada yang bisa diajak bermain dengannya. Moodnya semakin berantakan saat dia harus menelan kekecewaan karena baru saja menerima kabar, jika Clarissa mengundur waktu kedatangannya sore ini, karena sedang mengurus beberapa proyek bisnis baru. Thomas menyandarkan kepalanya di headboard dengan tangan memegang remote TV yang sejak tadi ditekan asal. Jarinya berhenti menekan tombol saat sebuah saluran televisi mempertontonkan sebuah wajah yang sangat dia kenal. Brandon. Sedang apa dia sana? Apakah sekarang dia berganti profesi sebagai artis setelah ditolak Nicholas? Gumam Thomas asal. Thomas menekan tombol volume untuk menambah volume suara. Terlihat Brandon sedang tampil di sebuah reality show yang cukup terkenal. Di sana dia duduk tak sendiri, tetapi bersama dengan dua orang presenter yang memandu acara. Dan terlihat acara yang sedang berlangsung adalah acara live. Thomas semakin tertarik pada acara yang sedang ditontonnya, saat sebuah highlight di layar kaca bertuliskan, pengalaman hidup seorang gay. Thomas bisa memastikan jika Brandon di sana diundang untuk membicarakan tentang kehidupan gay-nya selama ini. Thomas terus mendengarkan ocehan dari Brandon yang terlihat begitu lancar menceritakan tentang kisahnya. Hingga dia begitu terkejut saat Brandon tanpa ragu mengatakan hal yang berkaitan dengan Nicholas. Aku selama ini memiliki pasangan dari kalangan yang tidak biasa, bisa dibilang dia dari kalangan elit. Mungkin kalian tahu perusahaan Indo Oscar, yang punya hotel-hotel mewah dan beberapa mall di kota ini. Anak tunggalnya adalah kekasih saya. Namanya Nicholas Oscar.
Brandon menjelaskan dengan gamblang pada salah satu presenter yang menanyainya. Dek. Seketika jantung Thomas terasa seperti terhantam benda berat. Dia begitu terkejut dengan pernyataan Brandon. Tidak menyangka jika Brandon akan mencemarkan nama baik sepupunya melalui media massa seperti ini. Nicholas harus segera tahu tentang hal ini, ujar Thomas bersemangat. Sementara di waktu yang sama di tempat berbeda, Nicholas dan Amira sedang berada di kamarnya. Amira terlihat sedang sibuk memandangi layar ponselnya yang tengah menampilkan sebuah adegan romantis dari drama Korea yang sedang dilihatnya. Apa yang sedang kamu lakukan, sayang? Tanya Nicholas yang penasaran melihat istrinya tersenyum sendiri menatap layar ponselnya. Melihat drama Korea, lihatlah dia romantis sekali. Ujar Amira mengomentari adegan ciuman yang sedang dilihatnya. Bukankah mereka hanya berciuman? Kita sering melakukan hal itu. Tapi kenapa kamu tidak memujiku romantis? Kesal Nicholas tiba-tiba. Bedalah Nico. Dia seorang aktor yang ganteng. Dan momen mereka berciuman itu indah. Bukan sepertimu yang dimana saja dan kapan saja nyosor kayak entok. Protes Amira. Siapa namanya? Tanya Nicholas penasaran pada aktor Korea yang dipuja-puja istrinya. Lee Min Ho. Jadi si Lee Min ini yang selalu membuatmu tersenyum hingga lupa jika ada aku yang sedang bersamamu sejak tadi di sini. Lee Min Ho. Bukan Lee Min. Protes Amira tidak terima idolanya disebut sembarangan. Terserah apapun itu. Yang jelas aku tidak mau dia ada di kepalamu. Aku cemburu. Lagi pula aku tidak ingin anakku nantinya lahir mirip si Lee Min, karena kamu terus memikirkannya. Larang Nicholas pada Amira sambil merebut pelan ponsel milik Amira yang sejak tadi digunakan menonton. Tentu saja tidak Nico. Aku membuatnya bersamamu, tak mungkin anak ini lahir mendadak mirip Lee Min Ho, terang Amira sambil menggapai kembali ponsel miliknya yang masih dipegang Nicholas. Meskipun aku ingin begitu, sambung Amira membuat Nicholas seketika mendelik. Saat drama merajuk di antara Amira dan Nicholas akan berlanjut, mendadak hal itu segera terinterupsi karena pintu kamarnya tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Thomas bahkan berteriak beberapa kali karena pintu kamar Nicholas tak kunjung dibuka. Apa yang kau lakukan? Kau ingin merusak pintu kamarku, hah? Seru Nicholas begitu dia membuka pintu kamarnya, memprotes apa yang dilakukan oleh Thomas. Diamlah Nico. Kamu harus segera menyalakan televisimu. Seru Thomas. Kamu mengetuk pintu hanya ingin nonton televisi di kamarku. Dasar brengsek, sana nonton di kamarmu sendiri. Kenapa harus di kamarku? Ketus Nicholas. Astaga. Sungguh ingin kulemparkan orang ini ke adonan semen. Celetuk Thomas kesal. Tanpa meminta persetujuan dari Nicholas, Thomas masuk begitu saja dan mencari remote televisi untuk menyalakan televisi Nicholas. Lihatlah. Orang itu ada di sana. Ujar Thomas menunjuk Brandon di layar televisi milik sepupunya. Kenapa dia ada di sana? Nicholas kini ikut merasa terkejut melihat mantan kekasih prianya ada di salah satu saluran televisi. Dia diundang sebagai salah satu tamu yang membicarakan tentang kehidupan seorang gay, dan kamu tahu hal yang paling mengejutkan. Dia menggakui dengan gamblang sebagai kekasihmu. Dia menyebut namamu, tanpa inisial. Terang Thomas panjang lebar. Nicholas dan Amira sama-sama membelalakkan matanya, terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Sekarang kita lihat, bagaimana efek yang akan terjadi setelah ini. Ujar Thomas. Ketiganya terlihat pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mungkin kamu bisa melaporkannya sebagai tindakan mencemarkan nama baik. Usul Amira. Tapi sepertinya itu memang yang direncanakan oleh Luz. Dia mengibarkan bendera perang melalui Brandon. Berharap kita akan melakukan pelaporan pada Brandon, lalu dia akan menggunakan momen ini untuk bertindak lebih jauh lagi. Mungkin akan semakin membuka lebih banyak pada publik tentang kenyataan yang terjadi di antara kalian.
Ujar Thomas berusaha mengungkap apa yang menjadi dugaannya. Jadi kita hanya diam saja. Membiarkan berita ini menguap begitu saja? Tanya Nicholas jengkel. Sementara begitu, Nico, kita lihat langkah apa lagi yang akan dia lakukan. Thomas menatap ke layar televisi yang masih memperlihatkan Brandon yang tampak bahagia mengungkap jati dirinya. Hahaha. Bagus sekali Brandon. Aku suka dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Semuanya tampak natural. Aku percaya setelah ini pasti rumor tentang Nicholas kembali mencuat. Kata Luz tertawa terbahak membayangkan bisnis Tony akan goyang setelah ini. Brandon hanya menatap diam ke arah Luz. Tuan, apakah aku bisa mendapatkan Nicholas dengan cara seperti ini? Bukankah justru hal ini bisa membuat aku semakin jauh dari Nicholas, karena dia akan membenciku? Tanya Brandon mulai memikirkan nasibnya. Dengarkan Brandon. Apa yang kamu lakukan akan membuat bisnis Tony hancur. Setelah bisnis Tony hancur, semua keluarga Tony akan merasa stres dan frustasi, termasuk Nicholas. Saat itu tiba, pasti keluarga kecil Nicholas juga berantakan. Saat itulah kamu bisa kembali masuk, menawarkan sebuah kedamaian, seperti yang pernah kamu lakukan dulu, bukan? Masuk ke dalam kehidupan Nicholas saat dia sedang merasa hancur. Luz menerangkan apa yang menjadi rencananya. Tampak Brandon hanya mengangguk-angguk mengerti dengan rencana yang dijabarkan oleh Luz. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, apakah rencananya akan berhasil. Tuan, ada sebuah telepon dari salah satu direktur untuk Anda, ujar Roy pada Tony yang baru saja akan pulang ke rumahnya. Hari ini Tony memang baru saja bertemu dengan beberapa teman bisnisnya di luar kantor untuk membicarakan tentang bisnis baru yang akan mereka bangun bersama. Direktur. Di luar jam kantor. Tanya Tony melirik jam miliknya yang sudah menunjukkan pukul 18.15. Tony menerima telepon yang diberikan oleh sekretarisnya. Halo. Sapa Tony. Halo Tuan. Apakah Anda sudah mendengarkan kabar terbaru sore ini yang menyangkut tentang anak Anda dan perusahaan kita? Tanya seorang direktur bagian personalia dari seberang teleponnya. Kabar terbaru? Tentang apa? Sebuah stasiun televisi baru saja menanyangkan seorang gay dan dia mengaku sebagai keksi anak Anda, terang direktur itu. Apa? Dan efek yang ditimbulkannya dari berita itu adalah, kini sudah memulai bertebaran hashtag di berbagai akun media sosial yang menyatakan tentang kecaman terhadap perusahaan kita. Bahkan beberapa menyatakan untuk memboikot hotel-hotel juga mall milik Anda, lanjut direktur itu. Seketika Tony terdiam, merasa mendapatkan serangan tiba-tiba dari Luz. Jadi ini yang akan dia rencanakan. Berusaha menghancurkan bisnisku pelan-pelan. Gumam Tony. Tony menjelaskan pada Roy apa yang sudah dia ketahui. Dengan cepat Roy mulai mengecek beberapa sosial media miliknya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh salah satu direktur Tony, tentang kabar yang beredar. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan seorang gay di Indonesia memang masih sangat tabu dan banyak orang yang sangat membencinya. Agaknya Luz memanfaatkan hal ini untuk menyerang Tony Oscar. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah kita harus menyingkirkan orang itu secara diam-diam? Tanya Roy lagi. Sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Ini akan membuat kita semakin dalam situasi yang sulit. Sementara kita lihat dulu bagaimana perkembangan setelah ini, kata Tony berusaha berpikir tenang. Sampai di rumah, terlihat beberapa wartawan berdiri menunggu kedatangannya di luar rumahnya. Mereka ingin meminta klarifikasi secara langsung dari pemilik hotel terbesar di kota itu atas berita yang sudah beredar. Entah kenapa, hal semacam ini cepat sekali menyebar. Lihatlah baru saja beberapa jam yang lalu orang itu diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, kini wartawan sudah bergerak cepat memburu kita. Tony memandangi deretan wartawan yang berdiri di luar pagar saat dirinya masuk,
lalu gerbang kembali ditutup cepat dan membiarkan wartawan itu berada di luar pagar. Tony masuk ke dalam rumahnya, disambut oleh Natasha dan semua orang di rumah dengan tatapan kekhawatiran. "Banyak wartawan di luar, sayang," kata Natasha. "Ya, aku tahu. Biarkan saja," ujar Tony sambil duduk di salah satu sofa. "Maafkan aku, Pak. Ini semua karena ulahku," ujar Nicholas menyesal. "Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah kamu sudah bahagia dengan orang yang tepat. Biarkan berita ini menguap dengan sendirinya," ujar Tony berusaha menenangkan semua orang di rumahnya. Natasha berjalan mendekat ke arah suaminya. Dia mengusap bahu suaminya untuk memberikan kekuatan. Dia tahu di balik sikap tenang Tony, pasti ada kegelisahan yang berusaha dia tutupi. Tugasnya sekarang adalah berusaha untuk menguatkan suaminya dengan ikut tetap bersikap tenang. Dia sadar kepanikan akan membuat situasi semakin mencekam. "Baiklah, mari kita bersiap untuk makan malam. Aku sudah sangat lengket, ingin segera mandi," kata Tony memutuskan perbincangan yang sedang berlangsung di antara mereka. Melihat Tony pergi dari ruang keluarga, semua orang ikut berhambur pergi meninggalkan ruangan itu. Nicholas dan Amira memilih untuk kembali naik ke lantai 3, sedangkan Natasha mengikuti langkah suaminya menuju ke kamarnya. Kini hanya tersisa Thomas dan Kinara yang memang sedang menunggu kedatangan Clarissa malam ini. Tak perlu menunggu lama, Clarissa kini sudah tiba di rumah Tony, dengan tatapan penuh tanya karena baru saja melewati banyak sekali wartawan saat masuk ke rumah Nicholas. "Kenapa banyak sekali wartawan?" tanya Clarissa penasaran. Thomas pun mulai menjelaskan semua hal yang tengah terjadi pada keluarga pamannya. "Astaga. Aku meminta maaf atas nama papaku. Sungguh aku tidak menyangka jika papaku akan bertindak sejauh ini. Aku berjanji akan membujuk papa untuk menghentikan semuanya," janji Clarissa. "Terima kasih, Cla. Aku semakin mencintaimu," sahut Thomas kembali merayu Clarissa. "Berhentilah merayu di depan anak kecil," seru Clarissa sambil menggendong Kinara. "Aku sedang tidak merayu, aku sedang menyatakan cinta. Apakah kamu masih belum mau mengakui perasaanmu padaku?" kata Thomas berusaha mengalihkan pembicaraannya untuk membahas tentang hubungan mereka. "Tom, berhentilah berharap lebih. Sudah kukatakan kita akan sulit melalui hubungan kita, jadi memang sebaiknya tidak perlu memulai hubungan yang rumit," kata Clarissa kembali membentengi dirinya. Meskipun kini dia merasa mulai sangat nyaman berada di dekat Thomas. Namun, dia menyadari banyak hal yang membuat hubungannya tidak akan berhasil jika dia membiarkan hatinya terbuka untuk Thomas. Ayahnya bukanlah orang yang mudah menerima orang baru, apalagi orang yang menurutnya lebih rendah dari segi finansial. Clarissa hingga kini masih mengira jika Thomas hanya seorang mahasiswa biasa yang bahkan belum memiliki pekerjaan apapun karena belum lulus. Sedangkan, Clarissa selama ini tidak pernah mencari tahu asal-usul keluarga Thomas. Selain dari latar belakang keluarga yang menjadi pertimbangan Clarissa untuk menerima Thomas, ada pertimbangan lain yang membuatnya dengan tegas menolak Thomas. Yakni, perbedaan umur di antara mereka yang terpaut cukup jauh. Clarissa terpaut usia 10 tahun lebih tua dari Thomas. Dia masih mengira jika Thomas terlalu muda untuk menyatakan keseriusannya. Dia masih mengira jika Thomas hanya merasakan cinta sesaat kepadanya. "Tak ada yang sulit, sayang. Kita belum mencobanya, bukan?" bujuk Thomas lagi. "Lupakan, Tom," seru Clarissa. Thomas hanya tersenyum melihat Clarissa yang tampak membuang wajahnya. Dia tahu jika Clarissa pasti sedang berusaha menutupi perasaannya. Tentu saja hal ini membuat Thomas merasa bahagia, karena merasa benih cintanya sudah mulai bertunas di hati Clarissa. Di rumah Luz, Brandon duduk di ranjangnya dengan kepala bersandar di headboard. Dia masih memikirkan rencana yang dijabarkan oleh Luz tadi sore. Entah kenapa hatinya menolak untuk melakukan hal yang lebih jauh dari ini.
Menghancurkan Tony Oscar tidak masuk ke dalam rencananya, dia hanya menginginkan Nicholas. Sepertinya aku hanya perlu menyingkirkan hal-hal di sekitar Nicholas. Tidak perlu untuk menghancurkan semuanya, lagi pula itu akan terlalu beresiko untukku, bukan? Gumam Brandon berusaha menelaah lebih jauh tentang rencana yang diberikan oleh Luz. Brandon sejenak berpikir, lalu bayangan Amira muncul di benaknya. Bukankah aku hanya perlu menyingkirkan orang itu?